Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai, alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini kita akan membahas kaitannya tentang i'tikaf. Karena memang diperintahkan pada kita di 10 akhir Ramadan itu kita melakukan i'tikaf di masjid. Kita mulai dari pengertiannya dulu. I'tikaf menurut pengertian bahasa berasal dari kata akafa ya'kifu ukufan. Akafa ya'kifu ukufan. Bila kalimat itu dikaitkan dengan kalimat al-amr, berarti menjadi menjadi akafahu anil amr. Akafahu anil amr berarti mencegah. Bila dikaitkan dengan kata ala, menjadi akafa alal amr, artinya menetapi. Akafa alal amr artinya menetapi suatu urusan. Pengambilan kalimat itu menjadi i'takafa, i'takifu i'tikafan, artinya tetap tinggal pada suatu tempat. Diam atau tinggal di suatu tempat. Kalimat i'takafa fil masjidi berarti tetap tinggal atau diam di masjid. Itu arti i'tikaf. Diam di masjid atau tinggal di masjid. Ya, itu menurut pengertian bahasa. Menurut pengertian istilah atau terminologi, i'tikaf adalah tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berzikir, bertasbih dan kegiatan terpuji lainnya serta menghindari perbuatan yang tercela. Itu pengertian. Diam di masjid dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan ibadah, bisa ibadah sunnah, salat sunnah, bisa juga membaca Al-Quran, bisa juga zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya yang berkaitan dengan meningkatkan ibadah kita. Nah, itu bisa difahami. I'tikaf itu misalnya saya datang subuh hari, kemudian saya lanjutkan subuh di masjid itu dengan mendengarkan ceramah, atau pengajaran atau pendidikan agama. Kemudian saya niatkan itu untuk i'tikaf, itu bisa. Atau malam hari saya ikut sholat tarawih, saya lanjutkan dengan i'tikaf di dalam masjid itu. Bisa juga. Nah, artinya itu pengertian i'tikaf. Nah, kemudian i'tikaf itu tidak boleh meninggalkan masjid. Begitu kita keluar dari masjid, i'tikaf kita sudah selesai. Kita masuki status hukumnya. Hukum i'tikaf adalah sunnah.
dapat dikerjakan setiap waktu yang memungkinkan, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setiap saat kita beriktikaf, yang paling afdol adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf itu. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoinya, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya, beliau menjelaskan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, beliau beriktikaf al-ashral awakhir, 10 hari terakhir ya, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah sebagai permaisuri Nabi, beliau menjelaskan bahwa Nabi selalu beriktikaf di akhir Ramadan pada 10 hari terakhir Ramadan. Hatta tawaffahullah, sehingga Allah mewafatkan beliau. Artinya selama hidupnya Nabi beriktikaf. Ya. Setelah tanggal 20, mulai tanggal 21. Tanggal 21, tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya. 9 hari. Ya, itu pengertiannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1886 dan Imam Muslim nomor 2006. Kemudian hadis berikutnya an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW, ya'takifu, beriktikaf, fil ashril awakhiri, pada 10 hari terakhir, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Fasafara sanatan, pada suatu saat beliau mengadakan perjalanan keluar kota di suatu tahun, ya, falam ya'takif, maka beliau tidak beriktikaf karena dalam perjalanan jauh. Safar itu perjalanan jauh. Ya. Karena beliau tidak beriktikaf, ya, tidak beriktikaf di Ramadan itu. Falamma kana amul muqbil, setelah tahun berikutnya, i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf 20 hari. Mengganti iktikaf yang kemarin beliau tidak mengisi iktikaf karena perjalanan jauh. Dari sini kita melihat betapa perintah iktikaf itu sangat kuat, saudara. Sampai Nabi mengqada iktikafnya dalam suatu tahun, satu Ramadan, karena waktu itu beliau tidak bisa iktikaf melakukan perjalanan jauh keluar kota. Ini hadis hasan, ya. Sebagai kelengkapan dari hadis yang tadi dari Sayyidah Aisyah, ya. Riwayat Abu Dawud, Abu Dawud nomor 2107, Ibnu Majah 1160 dan Ahmad 20.317. Nah, ini yang menjelaskan bahwa beliau mengqadha i'tikafnya karena di suatu saat, di suatu waktu, suatu tahun beliau lakukan perjalanan keluar kota di bulan Ramadan. Maka i'tikafnya beliau gantikan di tahun berikutnya menjadi dari 10 tambah 10 menjadi 20 i'tikaf. Kemudian bagaimana beriktikaf di luar bulan Ramadan? Ya. Ditegaskan dari hadis Aisyah juga. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu, beriktikaf, fil ashril awakhiri, di 10 hari terakhir, min Ramadhana, dari bulan Ramadan.
Fakuntu adribulahu hibaan. Maka aku, kata Aisyah, membuat untuk beliau itu ya, semacam kemah gitu loh untuk Nabi di masjid itu. Beliau membuat kemah untuk Nabi ya. Oleh Aisyah dibuatkan kemah Nabi. Fa yusalli subha, kemudian beliau akan memulai dengan setelah salat subuh. Tsumma yadkhulu, kemudian beliau memasuki kemah buatan Aisyah untuk i'tikaf tadi. Fasta'zanat Hafsatu, maka fasta'zanat Hafsatu ya, maka minta izin Sayyidah Hafsah, istri Nabi yang lain. Istri Nabi itu ada Aisyah, ada Hafsah. Nah ini Hafsah begitu. Kepada siapa dia izin? Kepada Aisyah. Antadriba hibaan. Dia izin juga Aisyah, kalau gitu saya mau bangun kemah juga di sini nih, di samping kemah yang kamu buat. Fa'adzinat laha, maka Aisyah memberi izin membuat kemah tersebut. Fadarabat hibaan, maka Hafsah membuat hibaan, kubah juga, ya, kemah juga di situ. Ya. Nah, falamma ra'athu Zainabu, maka tatkala Zainab melihat Hafsah bikin kemah di situ, ya, Ibnat Jahshin, putri dari Jahsh, Ibnu Jahsh, ya. Darabat hibaan, dia bikin juga ini. Zainab juga istri Nabi. Jadi begitu Aisyah bikin kemah, ya, kemudian Hafsah bikin kemah lagi, istrinya permaisuri Nabi juga. Yang ketiga Zainab juga bikin, Zainab bintu Jahsh, khibaan akhir, membuat kemah yang lain. Falamma asbahan Nabi, ketika Nabi memasuki waktu pagi sallallahu alaihi wasallam, ra'al ahbiyata, beliau melihat kok banyak kemah di situ gitu. Ada kemah yang dibuat oleh Aisyah, ada kemah yang dibuat oleh Hafsah, ada kemah yang dibuat oleh Zainab. Ya. Faqala ma hadza, kata Nabi, apa ini? Kok berlomba bikin kemah itu? Ya, pada sisi Nabi, beliau nadanya agak enggak cocok dengan hal seperti itu. Faqala ma hadza, ini apa, kata Nabi? Kok banyak kemah begini? Fa ukhbira, maka diberitahu beliau. Ini kemahnya dibuat oleh Aisyah, yang ini dibuat oleh Hafsah, sini dibuat oleh Zainab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru turawna. Apakah kamu menganggap baik hal seperti ini, kata Nabi? Apakah kamu menganggap baik apa yang kau lihat seperti ini? Ya. Turawna bihin. Nabi dengan nada agak marah dia tanya, apakah ini kamu anggap sebagai kebajikan, sebagai sesuatu yang bagus, berlomba membuat kemah itu? Fatarokal i'tikafa. Maka pada saat itu Nabi meninggalkan i'tikaf, pergi, ya, nggak masuk ke rumah, ke kemahnya Aisyah, nggak masuk ke kemahnya Hafsah, nggak masuk ke kemahnya Zainab. Ya, tarokal i'tikaf, meninggalkan i'tikaf. Dzalika syahra, di bulan Ramadan itu. Tsumma i'takafa, kemudian beliau beriktikaf ashran min Syawal, 10 hari di bulan Syawal. Jadi beliau nggak tinggalkan i'tikaf. Ada kasus ini juga, beliau kemudian nggak i'tikaf, diganti i'tikafnya di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf
boleh dilakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Hanya afdolnya di 10 hari akhir Ramadan. Nah, bagaimana ikhwan akhwat saudara-saudara sekalian, para jamaah yang kami cintai, kalau kita mengadakan aktivitas di masjid, ya, untuk ta'lim, untuk kegiatan zikir, untuk kegiatan apapun yang baik, kita niatkan i'tikaf aja. Ya, kita niatkan i'tikaf. Sehingga hal itu akan menjadi nilai tambah kita dalam ibadah. Ya, itu yang kita harus tekankan. I'tikaf. Sekarang kita lihat rukun dan syarat i'tikaf. Rukun i'tikaf terdiri dari satu niat i'tikaf. Baik i'tikaf sunnah atau i'tikaf nazar. Kalau ada orang bernazar mau i'tikaf, nah itu i'tikafnya jadi wajib itu. Misalnya, kalau anak saya selesai kuliah S3, saya akan nazar beriktikaf. Itu jadi wajib kalau ya i'tikaf nazar. Tapi kalau bukan nazar, dia statusnya sunnah. Ya. Nazar tersebut dan niatnya adalah niat i'tikaf untuk menunaikan nazarnya. Jadi yang pertama niat. Mengapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, jadinya baik. Kalau enggak. Maka penting sekali di sini niat itu dalam kehidupan manusia muslim. Ya. Yang kedua, berdiam diri di masjid sebentar atau lama, sesuai dengan keinginan oleh orang yang beriktikaf atau mu'takif. Nah, yang kedua, orang itu tinggal di masjid. Berapa ukurannya terserah masing-masing orang. Dari mu'takifnya itu sendiri. Ya, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang semalam suntuk, boleh. Silakan. Kemudian i'tikaf di masjid dilakukan pada malam hari dan siang hari. Ya, itu rukunnya ya. Rukun i'tikaf. Nah, syarat i'tikaf terdiri dari satu muslim. Dia seorang muslim. Kalau nggak muslim nggak sah i'tikafnya. Bagi non muslim tidak sah melakukan i'tikaf. Ya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah beriktikaf itu. Harus berakal. Muslim berakal. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Ya. Kalau misalnya orang habis malam harinya hubungan ya dengan istri, atau dia mimpi kemudian keluar mani, dia harus mandi dulu untuk i'tikaf itu. Ya, mandi junub. Ya. Nah, itu jadi itulah yang kita misalkan. Nah, bagaimana niatnya? Yang singkat saja. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Ada yang agak panjang. Nawaitu an a'takifa. Susah. Yang gampang, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, ya, rukunnya dia seorang muslim, yang kedua dia berakal, yang ketiga suci dari hadas besar. Yang hadas kecil nggak apa-apa, misalnya wudunya batal nggak apa-apa, nggak merusak, i'tikaf itu. Ya, tinggal wudu lagi. Tapi kalau hadas besar harus dilakukan mandi sebelum memulai i'tikaf di masjid. Kemudian kita masuki apa yang membatalkan i'tikaf itu? I'tikaf di masjid menjadi batal disebabkan oleh satu, bercampur dengan istri.
Ya. Bercampur dengan istri berdasarkan firman Allah, wala tubashiruhunna. Dan janganlah kamu menggauli mereka, istri-istrimu, istri-istri kalian, wa antum aakifuna, padahal kamu dalam keadaan i'tikaf fil masjid, di masjid. Enggak boleh menggauli istri, i'tikaf. Tilka hududullahi, inilah hukum-hukum Allah, ketetapan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu melanggarnya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullah, Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk siapa? Linnasi, bagi umat manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Di Al-Baqarah surat 2 ayat 187. Nah, ini menegaskan bahwa dalam keadaan i'tikaf orang tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian dalam hadis Sayyidah Aisyah meriwayatkan, an Aisyah taqalat, jadi Sayyidah Aisyah beliau menginformasikan, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza i'takafa, apabila beriktikaf, yudni ilayya ra'sahu, ya, beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah gitu, menyurutkan kepalanya, ya. Fa urajjiluhu, maka aku menyisir rambutnya, kata Aisyah. Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk kepentingan atau untuk keperluan hajat manusia, seperti buang air besar atau buang air kecil. Dulu kan di masjid belum ada itu tempat-tempat buang air besar. Sekarang dia mau buang air besar yang ada di toilet di rumah, ya bisa, boleh. Ya, itu. Ya. Ini hadis dari Aisyah ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1889 dan Imam Muslim 445. Nah, jadi itu, ya, boleh pulang untuk hajat tertentu. Ya, bisa. Atau mengambil makanan, misalnya, ya, bisa. Atau terpaksa mengantar keluarga. Ya, kalau perempuan pulang sendiri malam hari kan nggak aman, maka diantar dulu, ya, balik ke masjid lagi. Itu boleh. Nah, inilah para jamaah sekalian, hal-hal mengenai i'tikaf. Hadis-hadis mengenai i'tikaf. Nah, para jamaah, dari hadis-hadis ini kita bisa merasakan dan memahami betapa tingginya ibadah i'tikaf dalam kehidupan seorang manusia muslim. Maka manfaatkanlah kesempatan yang baik ini di akhir Ramadan, kita lakukan untuk beriktikaf. Oh, tapi saya nggak bisa sehari semalam, nggak apa-apa, malamnya aja boleh. Tapi saya habis tarawih pulang dulu, nggak apa-apa. Pulang dulu, ada kepentingan apa di rumah, berangkat lagi jam 10 misalnya untuk i'tikaf, oke, nggak ada masalah. Oh, saya berangkat i'tikaf jam 11, boleh. Saya i'tikafnya jam 12 malam sampai pagi, boleh. Ya, dengan cara-cara seperti yang tadi kami jelaskan tadi. Siang hari bisa. Ya. Mestinya kalau mau itu siang malam i'tikaf itu. Siang malam i'tikaf di masjid. Yang terbaik gitu. Tapi malamnya misalnya nggak bisa, kita i'tikafnya siang hari. Jadi inilah hal-hal yang kita perhatikan. Nah, para jamaah sekalian,
selain i'tikaf, kita diperintahkan di dalam bulan Ramadan di mana kita melaksanakan tadarus ya, atau baca Quran secara rutin. Itu kan kita jumpai ayat-ayat sajdah. Sebaiknya lakukan sujud. Namanya sujud tilawah. Ya. Dalam bulan Ramadan ini kita merutinkan tadarus dan membaca Al-Quran. Itu rutin kita, biasa. Demikian juga pada bulan-bulan lainnya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat sajdah yang apabila membaca ayat itu diperintahkan untuk melakukan sujud. Ada 15 tempat di Quran. Nanti ada tanda as-sajd, sujud. Bagaimana sujudnya? Ya, langsung sujud. Kemudian baca. Sajada wajhiyah. Ya, dan seterusnya itu ada. Ya, nanti kita uraikan berikutnya. Ya. Membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Termasuk yang mendengarkan juga ikut sujud. Sujud tilawah diawali dengan takbir. Jadi begitu lagi berdiri kita lagi sholat, Allahu Akbar. Lagi duduk kita bangkit dulu, berdiri takbir. Ya. Kemudian sujud 1 kali, terus baca takbir juga. Waktu bangun dari sujud baca takbir juga. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu prakteknya. Berdiri, sujud, ya. Kemudian membaca sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena adalah Rasulullah SAW yaqra'u membaca alaina atas kami Al-Qur'an Al-Qur'an. Fa idza marra bis sajdati, apabila berjumpa dengan ayat sajdah, kabbara, beliau bertakbir, wa sajada dan sujud, wa sajadna ma'ahu, dan kami juga ikut sujud. Nah, jadi kalau imam baca Quran, kemudian imam sujud tilawah, kita ikut semua sujud tilawah. Ini hadis ini. Ya. Ya, dari Ibnu Umar. Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Apabila seorang membaca ayat sajdah, fa sajada, kemudian dia bersujud, i'tazala syaitanu, syaitan berlari menghindari orang tersebut, yabki sambil menangis, ya, menangis sedu-sedan iblis itu melihat orang yang sujud tadi. Apa katanya? Sambil berkata, ya wailah, duhai celaka, ya, ya waili, satu ayat yang mengatakan, ya celaka aku. Umira ibnu Adam habis sujud, manusia diperintahkan sujud, fasajada falahul jannah, maka dia sujud baginya sorga. Wa umirtu bisujud, kata iblis, setan, aku diperintahkan sujud, fa asaitu faliyan nar, aku diperintahkan sujud, kemudian aku tidak mentaati perintah sujud itu, maka bagiku api neraka. Itu jadi di sini kita lihat sujud tilawah ini membuat setan lari, ketakutan, sedu-sedan dan menjerit, ya wailah, katanya. Dulu manusia diperintahkan sujud, mereka sujud, maka mereka dapat surga. Sebaliknya Allah perintahkan padaku sujud, aku enggak sujud, maka aku mendapat neraka. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 115. Ibnu Majah juga, Ahmad juga meriwayatkan. Bagaimana status hukumnya? Status hukum dari sujud tilawah ini,
menurut jumhur ulama adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa pada hari Jumat beliau membaca surat An-Nahl di atas mimbar. Waktu sampai ayat sajdah, beliau turun dan sujud. Kemudian diikuti oleh sahabat lain. Pada hari Jumat berikutnya dibaca juga surat itu, dan ketika sampai pada ayat sajdah beliau berkata. Riwayatnya, jadi beliau menjadi imam salat Jumat, menjumpai ayat sajdah, beliau itu masih di mimbar ya, sujud, maka sahabat ikut. Nah, yang kedua kasusnya begini. Ya ayuhan nas, kata Nabi, sekalian manusia, inna na'muru bisujudi. Kami memerintahkan untuk sujud. Faman sajada faqad asoba. Barang siapa yang melaksanakan sujud, ya, maka dia telah memperoleh kebajikan. Asobal khair. Wa man lam yasjud, dan barang siapa yang tidak bersujud, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, tidak ada masalah. Walam yasjud Umar radhiyallahu, ya, maka Umar bin Khattab tidak melakukan sujud tilawah. Ditambah dalam riwayat dari Nafi dan dari Ibnu Umar, Allah tidak mewajibkan sujud tilawah kecuali bagi kita yang menghendaki sujud. Ya, jadi itu hukumnya sujud tilawah tadi sunnah aja. Ya, begitu dari keterangan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1015. Nah, jadi inilah yang kita perhatikan, ya. Nah, ayat-ayat sajdah itu kalau nanti kita baca tadarus, ikut tadarus atau kita ikut membaca Quran sendiri, ya dijumpai di Quran ada 15 tempat, saudara-saudara. Ya. 15 tempat. Yang pertama adalah di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 206. Ya. Ya, kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd, ya, surat 13 ayat 15. Kemudian yang ketiga surat An-Nahl, surat 16 ayat 49. Yang keempat surat Al-Isra, surat 17 ayat 105. Yang kelima surat Maryam, surat 19 ayat 58. Ya. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka, ya, ayat-ayat Tuhan yang Maha Pemurah, fakharus, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis, wabukiya, menangis. Ini surat Maryam, ya, itu nomor 5. Nomor 6 pada surat Al-Hajj, surat 22 ayat 18. Nomor 7 pada surat Al-Hajj juga, surat 22 ayat 77. Nomor 8 pada surat Al-Furqan, surat 25 ayat 60. Nomor 9 surat An-Naml, surat 27 ayat 25. Nomor 10 surat As-Sajdah, surat 32 ayat 15. Yang nomor 11 surat Shad, surat 28 ayat 24. Yang 12 surat Fussilat, ya, surat 41 ayat 37. Kemudian surat An-Najm, ya, An-Najm di surat 53 ayat 62. Kemudian Al-Insyiqaq, surat 84 ayat 21. Kemudian Al-Alaq, ya, ayat 19, ayat terakhir Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Yang, ya, surat Al-Alaq. Demikianlah para pemirsa, ya, para jamaah yang kami cintai, kajian kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.